Selamat pagi Pak Bintang. Di sini kami akan melaksanakan wawancara sebagai tugas yang telah diberikan oleh Pak Bintang. Nah, di sini sudah ada orang yang tahu tentang dunia desain, terutama dengan brand. Oke, selamat pagi. Atas nama siapa Pak? Selamat pagi, perkenalkan saya Raka dari Akroma Studio. Akroma Studio sendiri berdiri di Malang tahun 2018. Kita lebih tepatnya di daerah perumahan Greenland. Alamat kita di Greenland, Blok L23. Itu sih. Boleh kan saya izin bertanya-tanya? Boleh. Wawancara. Aman. Oke. Yang pertama itu, menurut kakak sendiri itu apakah desain brand itu sejatinya apa? Oke. Kalau kita ngomongin secara definisi ya, desain terkait desain brand atau ngomongin desain sendiri itu kan secara harfiah kan perancangan ya. Gitu. Jadi kita merancang, terus untuk brand sendiri, nah brand ini cukup luas. Jadi kita bisa ngomongin suatu merek itu juga bagian dari brand, ataupun suatu bisnis usaha, entah itu di bidang produk dan jasa. Itu sih kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke. Nah, menurut kakak sendiri itu berapa lama terjun di dunia desain itu? Oke, kalau aku di dunia desain sendiri itu dari tahun 2018 ya, karena aku baru masuk DKV waktu itu gitu kan. Terus untuk DKV-nya sendiri aku di Brawijaya, itu D3 vokasi. Nah, baru kenal DKV itu tahun 2015. Nah, untuk profesionalnya sendiri itu aku baru lulus kan di tahun 2018 ya. Nah, untuk akhir kalau nggak salah akhir itu baru buka Akroma ini, kita coba-coba sama teman-teman gitu. Oh, berarti Akroma itu didirikan oleh masnya sendiri atau? Ya, kita waktu itu sih kita berempat ya. Berempat. Ada aku, Raka, kemudian ada Mas Aji. Mas Aji itu lulusan UM waktu itu. Kemudian ada Kuku sama Rizkyawan. Nah, Kuku dan Rizkyawan ini satu angkatan sama aku. Itu sama-sama vokasi D3. Oh, berarti begitu lulus langsung dirikan itu Akroma itu ya? Ya, kita coba-coba sih. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Menurut kakak sendiri nih, pekerjaan desain itu menurut kakak bersaing ketat nggak di dalam dunia perdesainan itu? Kalau aku ngerasainnya sih ya, itu tahun 2018 pun dulu sudah cukup apa ya, kita lihatnya itu untuk peluang ngomongin brand deh gitu kan, entah itu ngomongin brand identity, strategi gitu kan, atau aktivasi, itu sebenarnya tetap saling bersaing lah kita. Cuma dari tahun 2018 sampai kurang lebih 2020 ya, itu waktu itu memang secara aktivasi, terutama brand aktivasi deh, itu agak shifting dari awalnya yang media kayak ngomongin periklanan cetak gitu kan, akhirnya shifting ke sosial media, entah itu mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, sama yang paling ramai sekarang kan TikTok ya, gitu, sama YouTube lah waktu itu. Itu sih waktu itu yang jadi ada memang secara bisnis itu memang bersaing ketat. Tapi kalau ngomongin peluang setiap tahunnya, itu kalau kita jeli sih memang ada peluang lah di situ. Entah itu ngomongin identity nih, tapi ngomongin ternyata bisa nih strateginya diapain. Ternyata bisa nih tren untuk style tahun sekian bisa kita rubah nih tahun ini. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu diferensiasi kita ketika approach ke klien. Itu sih. Berarti menurut kakaknya ini berarti setiap sesuatu apapun itu ada masanya gitu, atau ada peluang masanya? Ya, setiap masa itu pasti ada peluangnya gitu. Jadi kita nggak perlu takut kayak apalagi zaman sekarang ya, kita ngomongin AI lah segala macam. Kita sebelum ada AI kan udah kayak logo maker yang di website itu kan pasti banyak tuh. Tapi kan kenapa kok masih ada studio desain yang memang membuka jasa untuk di ngomongin brand identity gitu kan? Ya karena memang
kayaknya yang nggak bisa digantikan untuk sementara ini ya di Indonesia itu taste atau sentuhan selera atau sentuhan dari manusia itu sendiri. Jadi perspektif dari manusianya itu loh yang nggak bisa kita dapetin kita ngomongin ke AI atau apa gitu. Untuk saat ini ya gitu. Mungkin Jadi seperti itu. AI itu belum tentu orang Menggantikan. menarik atau menggantikan manusianya itu sendiri. Kalau menarik mungkin iya, Nah, iya. tapi kalau menggantikan mungkin belum. Oh, Kalau mungkin ya kita ngomongin AI sekarang kan macam-macam ya, entah itu ngomongin AI yang bisa buat copywriting secara apa, otomatis. secara otomatis gitu kan, atau ngomongin visual entah itu ilustrasi, entah itu apa foto yang di apa namanya yang direkayasa gitu kan, jadi kayak bagus banget gitu kan. Ini macam-macam AI, apalagi video yang lagi kemarin kan apa AI Sora AI gitu kan, baru rame juga gitu ya. Mungkin bisa menarik, tapi mungkin kalau menggantikan kayaknya masih belum gitu. Oke, lanjut yang pertanyaan selanjutnya kak. Menurut kakak apa yang membuat kakak tertarik di dunia desain sendiri? Kalau ngomongin tertarik ya, gini, dari dulu itu aku penasaran sama beberapa hal yang nggak aku ketahui. Nah, kalau ngomongin dunia desain gitu kan, kita kan pasti kalau ngomongin identity lah, itu kan akhirnya secara tidak sengaja dan mau tidak mau itu pasti bersinggungan dengan bidang lain. Entah ngomongin F&B, entah ngomongin apa pendidikan, entah ngomongin apa perhotelan gitu kan. Semua bidang itu kayaknya butuh butuh wajah deh. Nah, wajah itu kan salah satunya kita 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 apa ya? Kita definisikan sebagai look gitu tadi, atau kalau secara keseluruhan itu ke brand identity. Nah, kayaknya semua usaha butuh deh. Nah, aku tuh penasaran sama usaha-usaha itu. Itu sebenarnya tantangannya apa sih mereka? Masalahnya apa sih? Kok sampai mereka itu datang, katakanlah kita udah running ya studio, mereka datang ke kita, keluhannya mereka itu apa gitu loh. Apa yang jadi masalah mereka, apa yang nggak works selama ini di bisnis mereka gitu loh. Nah, itu kayaknya cukup buat aku penasaran sih. Jadi yang salah satunya buat aku menarik itu sama ini, kalau kita lihat karya kita dipakai orang itu kayaknya seneng gitu. Gitu Untuk sih. menjadi brand sebuah produk gitu. Ya entah itu produk entah itu jasa ya. Kalau kita nge-build suatu desain, kita membangun suatu desain, kalau dipakai terus menerus ya, terus dan itu lancar, long last itu, ya kita seneng gitu. Wih, karya ke teman-teman gitu dipajang gitu kan, suatu kebanggaan tersendiri ya. Iya, Gitu betul sih. betul. Gitu, mungkin itu salah satunya. Terus kalau menurut Mas sendiri itu tantangannya apa untuk menjalani? Oke. Kalau ngomong tantangan ya, nah gini, di tahun 2015 sampai tahun 2018 itu karena aku sekolah ya, sekolah di kafe gitu kan. Yang jadi tantangan setelah kita coba bentuk suatu, ya kita anggaplah studio gitu ya, kita kerja sama bareng, kita kerja bareng, itu ternyata ketika memang seluruh timnya itu dari background desain, itu susah untuk menjual. Jadi kita sempat kebingungan cara menjualnya kayak gimana nih. Ya kita bisa, bener kita ngedesain bisa gitu kan, kita tahu flow-nya kayak gimana, tapi terus kita jualnya kemana gitu. Nah, itu salah satu tantangan waktu itu. Kemudian ternyata setelah tantangan menjajakan atau apa ya, istilahnya gimana desain kita biar dibeli orang gitu kan, atau cari klien, ternyata tantangan selanjutnya, gimana caranya bikin tim yang solid nih, yang memang kerjanya itu udah oke, kamu job desk ini, kamu job desk ini, jadi udah pasti gitu. Itu sempat jadi tantangan juga gitu dari Akroma. Jadi Akroma juga, ya Akroma sendiri kan mau jalan 5 tahun ya sekarang, ya 5 ya kurang lebih 5 ke 6 lah ya. Makanya. Itu ya kita alami naik turunnya ketika nge-build tim, ketika cari klien itu kayak gimana
Itu sih tantangan. Sama ini kalau memang ada klien yang dia tahu mau bikin usaha apa, tapi dia kayak bingung arahnya mau kemana. Itu kadang-kadang kalau nggak ada data kita juga kesulitan gitu. Hmm. Ya udah terserah bikin punya, terkadang dia bilang gini, ya udah terserah menurut sampean mas, aku ikut gitu kan. Tapi ketika kita bikin kok gini ya gitu. Nah, jadi ada tantangan tersendiri untuk beberapa klien yang seperti itu. Tapi kita cukup eh, bersyukur sih, karena dengan adanya itu kita juga bisa adjust gitu loh. Ya itu sih kurang lebih begitu. Berarti kayak umpamanya itu menjadi ya mau nggak mau tantangan ya, kayak umpamanya kalau ada yang mau ini logo gini kurang cocok Ya. gimana gitu, menurut masnya cara sampai cocok itu gimana kalau Nah, kalau ngomongin cara sampai cocok ya, ya? yang pertama kita lihat, nah karena gini, desain itu kan subjektif banget ya. Jadi kita mau nggak mau harus lihat preferensi dia seperti apa, seleranya orang ini seperti apa, kemudian memang apakah dengan usahanya itu atau bisnisnya cocok nggak dengan kesukaannya dia gitu. Kalau memang tidak ada kecocokan, ya udah kita tampilin datanya nih. Oh ternyata data untuk usaha A itu kayaknya dengan selera Anda itu masih kurang cocok loh. Tapi bisa mungkin dielaborasi atau kita sesuaikan gitu. Itu masih bisa. Jadi caranya mungkin seperti itu. Jadi kita nggak mungkin nolak, oh jangan pakai itu gitu. Enggak. Kalau seperti itu kan jatuhnya kita kayak menyerang orang itu. Seakan-akan sih kesannya doang gitu. Jadi nggak apa kita embrace aja. Oh ya nggak apa-apa kalau memang mau arahnya ke sana. Cuma memang saran dari kita seperti ini, rekomendasinya seperti ini karena datanya demikian gitu. Jadi ketika memang iya bener desain itu subjektif, tapi kalau memang kita punya data lapangan yang mendukung, yang buat argumen kita lebih kuat, ya kenapa tidak gitu. Jadi mungkin meyakinkannya dari segi itu sih gitu kurang lebih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini tadi sudah dijawab ya, tapi menurut kakak itu berapa lama usaha dan orang-orang berapa banyak yang perlu Anda butuhkan untuk membangun sebuah usaha atau brand itu? Oke. Kalau ngomongin Akroma sendiri, sebenarnya Akroma juga kalau kita bangun tim ya itu sekitar di bawah 10 orang juga masih bisa gitu. Cuma secara apa ya, kayak pembagian job desk di bawah 10 orang pun kalau ketika memang projectnya masih anggaplah nggak terlalu banyak, ya masih kita bisa bagi-bagi lah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya gitu. Itu sih. Tapi kalau misal ngomong ini di Akroma ada satu project tertentu gitu ya, berapa lama sih kalau ngomongin kita bikin kayak ngomongin brand identity aja gitu ya, itu berapa lama kalau di Akroma misal. Nah itu tergantung scope usahanya itu. Jadi kan usaha itu ada kayak apa, UMKM ya, usaha mikro, usaha mikro kecil menengah apa atau menengah Menengah ke bawah. ya itulah mikro kecil atau UMKM, kita ngomongin UMKM. Terus ada UKM gitu kan, usaha kecil menengah gitu kan. Ada yang memang ada yang cukup besar, terus ada yang memang ditujukan untuk dia ini pengennya ekspansi kemana-mana gitu. Nah, itu kan pendekatannya berbeda-beda dan waktu yang diperlukan juga berbeda-beda. Semakin kompleks permasalahan yang dia miliki, kayaknya datanya akan semakin banyak, jatuhnya waktunya semakin panjang itu. Tapi kalau ngomongin skala UMKM atau UKM gitu ya di Malang, dalam waktu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan dari pengambilan data sampai hasil jadi ya kurang lebih 1 bulan. Itu mungkin dengan 3-5 orang tergantung kebutuhannya ya, dia pengennya identitasnya mau selengkap apa gitu. Mungkin itu. Oke. Terus nah itu membahas kan tadi ada munculnya AI kan Mas. Nah itu menurut
kakak itu udah berpengaruh seberapa jauh AI dalam dunia brand? Oke, kalau ngomongin di dunia brand, kalau di studio sendiri ya, itu pengaruhnya ke ini flow flow kerja. Jadi kalau dulu itu kita kan pasti cari referensi itu lama. Nah, mungkin dengan bantuan AI, kalau ngomongin visual mungkin agak subjektif ya, nanti mungkin, tapi untuk adanya AI itu mungkin kayaknya mempercepat doang sih. Jadi efektivitas waktu itu semakin cepat, kemudian kita ngomongin copywriting juga semakin cepat mungkin, tapi mungkin memang harus diteliti lebih lanjut ya, karena kan kadang-kadang dari AI itu sendiri kalau kita telan mentah-mentah kan nggak bagus itu sih kalau dari segi ngomongin ngomongin flow kerja di Akroma. Kalau ada dampaknya dari AI ya, jadi lebih ke efektivitas kerja aja jatuhnya seperti itu. Jadi kalau menurutnya kakak sendiri itu boleh nggak kita kayak lihat nih ya referensi AI, tapi kita itu memakai tapi dia dikit gitu? Menurut Enggak. kakaknya enggak? Kalau aku sih enggak ya secara pribadi, karena aku lihat referensi itu cuma sebagai inspirasi doang. Jadi ternyata bisa loh ada visual yang diginiin gitu. Tapi kita lihat realitanya gitu, cocok nggak sama yang kita tuju gitu. Nah, kalau ngomongin itu terus kita edit terus kita pakai gitu kan sebagai IP, kayaknya untuk sekarang ya, kalau untuk aku sendiri sih dari perspektifku kayaknya enggak sih. Alangkah lebih baiknya kalau memang kita itu jadi inspiratif. Ya di semua ini kita nggak ada yang baru kan pasti. Seenggaknya kamu dapat inspirasi dari situ, bisa nggak ya ini poin 1A. Jadi kan di visual itu ada beberapa poin ya, entah ngomongin estetika, ngomongin warna, ngomongin komposisi dan segala macam. Kalau itu salah satunya bisa diambil, kenapa tidak? Tapi bukan berarti harus karya itu kita edit, kita akui sebagai karya kita, bukan seperti itu. Itu mungkin unsur-unsurnya saja yang diambil. Itu kali. Terus pertanyaan selanjutnya itu itu tadi masnya kalau terjun dalam dunia desain tuh iseng atau emang pengen niat pengen mendirikan studio atau gimana sebelum terjun ke dunia kerja pas masih kuliah? Nah kalau jujur ya, waktu kuliah dulu aku belum kepikiran sih mau bikin studio atau gimana gitu sama teman-teman. Waktu itu memang ketika lulus aku pengennya ya udah ke daerahku lagi, ke rumah, atau memang ikut orang gitu kan waktu itu. Cuma nah ketika lulus kok ada beberapa temen yang ngajakin nih, daripada gak ngapa-ngapain ya, waktu itu kan habis lulus kan ya ada waktu senggang lah ya, daripada gak ngapa-ngapain kenapa nggak kita bikin aja gitu suatu studio gitu. Kita istilahnya dulu studio sih, karena kayak lihat orang yang punya studio itu kayak keren aja ya gitu, dia punya tempat untuk setiap hari dia kesana ngomongin sesuatu, entah itu ngomongin konsep, ngomongin visual gitu kan, kayaknya seru deh gitu. Itu sih dulu anggapannya dari awal. Jadi ya sebenarnya kalau diomongin iseng ya iseng sebenarnya, tapi lama kelamaan kok diterjunin kok semakin seru, ya udah sekalian deh gitu. Itu sih. Berarti kakaknya sendiri suka kayak usaha sendiri daripada kayak ngikut orang gitu? Oke. Kalau diomongin seperti itu tergantung ya. Kalau aku pengalamanku pribadi untuk ikut orang itu memang sedikit, nggak banyak kayak orang kebanyakan, mungkin ya bisa dihitung jari lah. Tapi ketika memang aku ikut sama beberapa orang itu memang karena aku yakin sama orang ini gitu ya. Orang yang aku ikutin itu aku bisa dapat entah itu pengalaman, entah itu kadang kan gaji nggak seberapa ya, terus mungkin pengalaman, kemudian ilmu-ilmu lapangan yang biasanya nggak kita dapat, yang biasanya kita dapat ya di situ. Nah itu tuh yang kadang ternyata bisa gini ya, ternyata kerja itu bisa kayak gini ya gitu. Akhirnya ya udah, kalau ikut orang itu aku nggak mau serta merta tiba-tiba ikut A gitu. Aku lihat dulu orangnya,
kalau oke ya aku ikut itu. Jadi kalau ngomongin lebih seneng ikut orang atau bikin usaha sendiri, untuk saat ini aku lebih seneng ikut usaha sendiri, bikin usaha sendiri untuk saat ini ya. Itu lebih seru aja sih, tantangannya lebih banyak. Iya sih, sama teman-teman juga ya. Ya salah satunya itu. Lanjut, menurut kakak pengalaman kakak yang paling unik itu apa dalam mengikuti dunia desain? Unik ini kayak gimana maksudnya? Unik itu bisa jadi kayak, wah ini kayak sebelum-sebelumnya belum pernah dialami kakak nih, se-excited gitu loh. Oke. Kalau ngomongin unik ya, ini mungkin studi case-nya itu waktu itu, nah ini ada kesempatan Ya. tahun kalau nggak salah 2021 ya, 2021 ya kalau nggak salah, 2021 ya, 2021 itu ketika waktu itu ada project bareng Akroma itu sebagai studio desain, sama ada Obilia itu sebagai studio animasi 2D. Terus sama kita waktu itu ada kerja project sosial ke Kita Bisa, kalau nggak salah 2021 kalau nggak salah. Itu temanya dulu waktu itu ngomongin pelecehan seksual di terhadap wanita di dunia film, jadi di dunia kerja film gitu. Itu kita sempat apa ya, kita sempat gak nyangka aja gitu, kita bisa dapat project bersama ini, meskipun sosial ya, bareng Kita Bisa gitu. Meskipun nah kita nggak nyangkanya itu karena kita di Malang tahun 2021 itu kan ya pandemi ya, kita tahu sendiri pandemi. Nah kita bisa dapat kesempatan itu tuh, itu wah bersyukur banget sih. Nah tapi memang secara proses itu tantangannya sih ada banyak gitu, karena banyak orang yang terlibat, kemudian flow-nya juga cukup cepat. Itu jadi kayak wah, experience ini tuh kayak membentuk kita lagi gitu loh, meskipun waktu itu pandemi ya. Itu jadi ya yang mungkin jadi salah satu yang pengalaman yang cukup menarik itu. Berarti di tengah-tengah era pandemi itu kerjanya berdasarkan virtual atau bertemu gitu? Oke, waktu itu sempet 2021 karena sempet kalau nggak salah ya itu hampir mau akhir, jadi setelah PPKM itu sempet longgar dikit kan. Jadi kita sempet ketemu tapi kita kerja sendiri lagi, ketemu lagi, jadi kita nggak intens tapi ketemunya nggak intens tapi tetap ketemu lah gitu. Itu tantangan sendiri nggak? Waktu itu iya, karena kalau ngomongin sebelum-sebelumnya kan kita punya waktu bersama bareng itu anggaplah dari jam 10 sampai jam 6 lah ya, lama kan. Tiba-tiba pandemi ya kita bisa sendiri-sendiri ya, cukup agak sepi mungkin pertama-tama. Kemudian nyesuaiin waktu sih waktu itu agak ya mau nggak mau nih harus gitu itu. Tapi ya akhirnya semakin kesini ya kita makin terbiasa sih dengan hal itu. Itu salah satu ya positif, bilang positif ya juga iya, karena juga efektivitas kerja juga gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, nah kakak sendiri ini pada saat ini nih masih tetap mendalami di dunia desain atau sempat kayak cari-cari pengalaman lain terkait di luar dunia desain? Oke, kalau di Akroma sendiri memang sebagai salah satu pintu utama ya kalau ngomongin aku belajar dunia desain. Tapi memang di luar Akroma sendiri aku juga jadi relawan di PPLH Bali, terutama PPLH Bali itu Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup, jadi itu LSM, nah non profit. Jadi itu aku belajar sih gimana caranya ketika handle ke masyarakat, penyuluhan gitulah. Terus ada lagi aku belajar juga gimana ya caranya jual produk nih gitu kan. Sekarang kan ngomongin jualan produk kayak ngomongin TikTok Shop, Shopee gitu kan tinggi banget kan permintaannya ya. Ya coba iseng-iseng deh gitu, nyoba
gimana sih ya, aku ada teman bareng di desa, apa ya yang bisa kita jual gitu untuk saat ini gitu ya, barang-barang remeh lah gitu, itu kayaknya seru kayak gitu. Terus sementara ini sih itu sih beberapa hal itu. Jadi kalau ngomongin di dunia desain masih tetap, karena aku masih di Akroma juga, dan aku pengen ya kalau ngomongin pengen fokus 100% juga enggak. Tapi ya itu pembelajaran utama aku di dunia desain ya lewat Akroma. Tapi kalau bidang-bidang lain ya tadi aku pengen ya coba bisnis deh gitu, bisnis kecil-kecilan gitu. Kalau kayak gitu ya ke masyarakat nih kayak gimana nih, kita harus apa nih ketika ngobrol berhadapan sama masyarakat, kita harus gimana gitu. Kan biasanya kan kalau ngomong ke masyarakat kan ada penolakan kayak ada apa kayak, kan ada hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Gitu kayaknya itu beberapa poin dari sana itu juga berpengaruh ke ketika aku ini ngedesain gitu. Sama itu sih apa, kita itu juga perlu membangun brand sendiri nggak menurut Personal branding. Iya, personal branding gitu. Kalau personal branding kayaknya perlu ya, itu entah itu lewat online atau offline ya. Kalau kita gini ngomongin personal branding kan itu gimana caranya kita nge-represent atau kita bilang oh ini lo aku gitu kan. Nah itu kayaknya caranya banyak deh kalau menurutku ya. Kalau ngomongin kita memang fokus dan mau dikenal sebagai desainer grafis gitu, ya udah perkuat portofolio, perkuat apa namanya ilmu-ilmu tentang dunia desain gitu kan, karena ilmu pasti berkembang, referensi pasti berkembang. Itu nah untuk ngomongin sama konektivitas ke orang-orang, jadi koneksi itu perlu kalau kita, apalagi kalau ngomongin kita mau dikenal sebagai apa itu. Jadi nggak hanya online, offline pun juga perlu. Kita harus punya teman-teman sekitar yang memang tahu nih, anak ini tuh jago loh kalau bikin desain misal kayak gitu. Itu kan salah satu bentuk dia tahu tentang personal brand kita. Itu kalau lebih spesifik lagi ya udah mau terjunin ke arah mana nih desain grafisnya, logo doang atau ya kan sekarang kan banyak nih sosial media strategis atau gimana gitu, dan itu banyak, atau ke foto atau ke video gitu. Begitu. Terus nah ini nih apa, proyek kakak sendiri menurut kakak yang paling susah itu apa yang pernah kakak buat? Susah ya? Ya kayak wah kayak tantangan tersendiri untuk mendalami pengerjaannya. Oke. Benar. Kalau yang paling ya apa ya, kalau susah kemarin sih susahnya ini relatif ya, karena beberapa klien juga datang dengan full data juga. Jadi kayaknya untuk di tahun-tahun ini masih oke lah gitu. Tapi kalau yang paling susah waktu itu kalau nggak salah jatuhnya bukan desain identity ya, tapi jatuhnya ke ini sosial media. Jadi dulu waktu di tahun 2022 kalau nggak salah itu aku dan tim dapat project untuk ngehandle sosial medianya pameran di Sarina di Jakarta. Itu batch pertama, itu tantangannya waktu itu susah kalau kita komunikasi sama tim yang jauh. Pertama itu. Kedua, kita susah menyesuaikan waktu gitu. Dan itu dari tantangan tersendiri ya waktu itu ya. Tapi kalau ngomongin konsep visual sebenarnya nggak susah banget. Karena kalau ngomongin di Sarina waktu itu sudah ada GSM-nya. Jadi Sarina sendiri pamerannya waktu itu namanya kalau nggak salah distrik seni, itu sudah ada GSM-nya. Nah kita tinggal turunin tuh. Nah tapi yang bikin aku
tertantang di situ itu pertama itu tadi aku lebih kita ngomongin komunikasi ke setiap individu, ngomongin data harus teliti banget, tipe aja kalau kalau bisa dihindari gitu. Satu huruf itu jangan sampai, kemudian kesalahan informasi, terus jangan sampai ada hal-hal yang menyinggung sara agama dan segala macam, karena kan itu acara gitu kan, acara juga cukup besar waktu itu, jadi itu jadi tantangan yang aku benar harus kuat wanti itu sih waktu itu. Dan kita handle-nya di batch pertama itu 3 bulan pertama itu di tahun 2022 kalau nggak salah. Itu sih itu yang cukup menantang untuk gitu. Terus kalau umpamanya apa itu ada orang yang kayak pemalu-pemalu gitu gimana kalau kerja dalam suatu tim gitu, kan itu menghambat komunikasi. Kalau ngomongin kerja tim kan kita pasti tahu job desk-nya kita itu apa, ya kan, udah dibagi nih, kamu bagian konsep, kamu bagian eksekusi logo, kamu bagian media aplikasi misalnya gitu ya. Cuma yang jadi kendala orang-orang, nah sebenarnya orang yang pemalu itu kalau bisa ketika bekerja atau terjun ke area profesional itu jangan sampai malu bertanya. Pertama itu, kalau kita ngomongin malu mau ngobrol tak apa-apa deh, terserah. Tapi kalau mau malu bertanya tentang kerjaan jangan sampai. Kalau ada yang tidak dimengerti ya bilang. Kalau ada yang misal dia punya ide tuh bilang aja, tapi gak usah. Kalau ngomongin malu bilang di forum ya bilang ke orang terdekat, misal seniornya kayak siapanya kayak gitu. Jadi gak apa, bilang aja gitu. Seenggaknya ada inisiatif untuk dia minimal bertanya gitu. Tapi kalau itu di ranah profesional ya, jadi seenggaknya itu aja dulu. Kalau misal nanti pasti lama-kelamaan kalau udah tune in, lama-kelamaan rasa pemalu itu kayaknya sedikit terkikis. Kalau hilang sih enggak ya, terkikis aja gitu. Gitu. Kayaknya itu sih. Ini pertanyaan terakhir sih. Boleh. Menurut kakak itu, kakak apakah ada cita-cita untuk jadi kayak paling master lah di antara beberapa orang lainnya untuk dalam desain logo? Gini, kalau ngomongin desain logo ya, kayaknya enggak. Tapi kalau untuk Akromanya sendiri, aku masih punya impian, pengennya sih Akroma Studio ini bisa dikenal secara di kancah nasional ya, minimal di kancah nasional. Kita bisa dikenal lah sama studio-studio lain ataupun orang-orang lain gitu. Dan impianku sih memang aku pengen buat tim atau Akroma ini kalau bisa timnya itu gak usah banyak-banyak, jadi kita bisa kenal satu sama lain, tapi itu tim yang solid banget gitu. Nah itu kan tantangan tersendiri juga gitu. Oh iya, sama waktu itu ini sorry ya, itu aku out of topic. Waktu itu sempat juga ada yang keren juga dari Akroma di tahun 2023 kemarin. Akroma itu dapat, bukan Akroma sih, jatuhnya ke Mas Aji-nya. Nah Mas Aji ini kan kreatif direkturnya Akroma ya. Itu dia dapat kesempatan untuk ikut sayembara logo RI 78. Terus kita memang akhirnya itu masuk ke 5 besar, cuma memang nggak terpilih aja sama di pusat gitu kan waktu itu. Jadi secara proses itu cukup menegangkan karena waktunya mepet banget, dan maksudnya secara logo HUT ya itu cukup mepet. Tapi dengan tantangan seperti itu, alhamdulillah Mas Haji dan tim, semua tim di Akroma bisa nge-present secara penuh gitu. Wah itu keren sih untuk di tahun dapat kesempatan untuk bikin logo HUT itu suatu kesan tersendiri gitu. Itu dapat kesempatan dari APG ya lumayan lah ya, puji Tuhan. Gitu ya, itu sih kurang lebih. Oke, udah pertanyaannya udah habis. Makasih ya kak. Siap, sama-sama. Siap. Makasih Pak Bintang. Sekian dari kami kelompok Hendy, Albert, Liang, Jovan, dan Marcel.